Kenal Nelson Mandela atau cuma tahu namanya doang? Jangan-jangan kamu nggak tahu sama sekali siapa dia? Tenang, aku ceritain. Siap-siap dengerin kisah manusia luar biasa yang berani ngorbanin segalanya demi kebebasan. Bahkan 27 tahun hidupnya di penjara. Nelson Mandela lahir tahun 1918 dengan nama Rolih Lahlah. Dia berasal dari keluarga bangsawan, suku Tembu, di sebuah desa kecil di Afrika Selatan. Ayahnya seorang kepala suku, jadi hidupnya nggak sesusah orang lain. Tapi, dari kecil, dia udah dididik buat jadi pemimpin. Dia termasuk beruntung karena bisa sekolah. Dia masuk ke sekolah asrama elit buat orang kulit hitam, Clarkberry dan Hilltown. Terus, dia lanjutin kuliah di Universitas Fort Hare, tempat di mana orang-orang Afrika yang berpendidikan tinggi berkumpul. Di sana, dia ambil jurusan Bachelor of Arts atau BA. Nah, BA itu adalah gelar sarjana yang fokus ke ilmu sosial dan humaniora, seperti sejarah, sosiologi, atau politik. Tujuannya buat ngembangin cara berpikir kritis dan analisis. Disitulah, Mandela mulai sadar kalau ada yang salah dengan negaranya. Meski dia punya pendidikan tinggi, dia tahu diskriminasi itu nyata dan harus dilawan. Setelah Fort Hare, dia pindah ke Johannesburg dan kuliah lagi di Universitas Witwatersrand untuk ambil jurusan hukum. Dia jadi salah satu dari sedikit mahasiswa kulit hitam di sana. Dia memilih profesi pengacara karena dia mau melawan sistem dari dalam, membantu orang-orang yang tertindas. Di sanalah dia melihat langsung betapa kejamnya sistem apartheid. Sistem apartheid ini kayak aturan gila yang memisahkan semua orang berdasarkan warna kulit. Kalau kamu berkulit putih, kamu punya segalanya. Kalau kamu berkulit hitam, hakmu dicabut, kamu nggak bisa sekolah di tempat bagus, dan hidupmu serba dibatasi. Mandela, yang waktu itu pengacara, nggak bisa diam. Dia tahu ini salah, dan dia bertekad buat ngubahnya. Dia pun gabung ke organisasi ANC, Kongres Nasional Afrika. Perjuangan awal Mandela dan kawan-kawan itu lewat jalur damai. Mereka ngadain demonstrasi besar-besaran dan boikot sebagai bentuk perlawanan tanpa kekerasan. Tapi, pemerintah bukannya melunak, mereka malah makin brutal. Puncaknya, di tahun 1960, terjadi pembantaian Sharpeville, di mana polisi nembak mati puluhan demonstran yang enggak bersenjata. Melihat kekerasan itu, Mandela sadar, cara damai enggak lagi efektif. Dia pun mengambil keputusan besar yang mengubah segalanya. Beralih ke perjuangan bersenjata, Mandela mendirikan sayap militer rahasia dan mereka mulai melakukan sabotase. Tujuannya bukan buat bunuh orang, tapi buat merusak infrastruktur pemerintah. Dengan begitu, mereka berharap bisa melumpuhkan rezim apartheid. Akibat keputusannya itu, Mandela jadi buronan nomor 1 di negaranya. Nggak lama, dia pun ketangkap dan dijebloskan ke penjara. Nggak tanggung-tanggung, dia divonis hukuman seumur hidup. Bayangin, 27 tahun hidup di balik jeruji, jauh dari keluarga, diisolasi, dan kerja berat setiap hari kayak buruh paksa. Tapi yang paling luar biasa dari dia nggak menyerah. Di dalam penjara, dia justru jadi pemimpin yang lebih kuat. Dia mengorganisir para tahanan politik. Mereka membentuk semacam universitas rahasia di dalam penjara. Di sana, mereka belajar, diskusi, dan merancang strategi perjuangan. Mandela mengajari rekan-rekannya tentang sejarah, politik, dan hukum. Dia jadi sosok sentral yang menyemangati mereka untuk tetap punya harapan. Pemerintah berkali-kali nawarin dia bebas, asal dia mau berhenti berjuang. Tapi Mandela selalu nolak. Dia bilang, "Saya nggak akan bebas kalau rakyat saya masih diperlakukan seperti budak." Keren banget kan? Selama itu, dia tetap teguh sama pendiriannya. Sementara itu, di luar, namanya jadi simbol perjuangan global. Gerakan anti-apartheid menguat di mana-mana. Banyak negara mulai memboikot Afrika Selatan, bikin ekonomi mereka anjlok. Dunia internasional terus-menerus menekan pemerintah Afrika Selatan untuk membebaskan Mandela. Akhirnya, tekanan dari dalam dan luar negeri nggak bisa lagi dihindari. Pemerintah Afrika Selatan yang baru, di bawah Presiden F.W. de Klerk, menyadari kalau sistem apartheid sudah nggak bisa dipertahankan. Mereka punya satu pilihan, membebaskan Mandela dan bernegosiasi. Setelah 27 tahun, dia dibebaskan juga.
Waktu dia keluar, seluruh dunia rasanya ikut lega. Jutaan orang menyambutnya seperti pahlawan. Tapi, bagian yang paling bikin takjub adalah apa yang dia lakukan setelah itu. Dia nggak dendam, padahal banyak banget orang yang pengen balas dendam sama pemerintah yang dulu kejam. Tapi Mandela milih jalur rekonsiliasi. Dia bahkan memeluk sipir penjara yang dulu menindasnya dan dia bilang ke semua orang, kita harus saling memaafkan. Berkat kepemimpinannya, Afrika Selatan berubah total. Mandela jadi presiden kulit hitam pertama dan berhasil menyatukan bangsa yang pecah. Warisannya itu bukan cuma mengakhiri apartheid. Dia mengajarkan kita semua kalau kekuatan terbesar itu adalah memaafkan dan berdamai. Jadi, cerita Mandela itu bukan cuma tentang politik. Ini tentang semangat manusia yang enggak bisa dihancurkan. Dia adalah simbol ketekunan, keberanian, dan pengorbanan. Kisahnya adalah inspirasi abadi tentang bagaimana rasa penasaran dan semangat tanpa batas bisa mengubah dunia